Cerita dimulai, diperlihatkan monster-monster yang sedang membabat para manusia yang mengarah ke kota naga. Banyak manusia yang lenyap, yang tersisa lari ketakutan, meminta tolong, berteriak. Kacau balau kondisi saat itu. Ribuan monster, tidak, mungkin jutaan monster yang diperlihatkan di situ. Kota naga pun mengalami kehancuran total. Lalu diperlihatkan seseorang pria, yaitu MC kita, Meng Chao, yang maju dengan beraninya ke gerombolan para monster itu. Dengan dual daggernya, pria tersebut pun berkata, "Sial, mustahil aku membunuh semua monsternya." Sembari menahan rasa sakit dan luka dari pertarungan sebelumnya. Tapi itu tidak mengendurkan semangatnya. Lalu ia melesat ke arah para monster. Dengan piawainya, Menco menebas monster tersebut. Satu jurus ia keluarkan, satu monster tumbang. Lalu sebuah tangan monster golem menangkap tubuhnya. "Kia!" teriak kesakitan Menco. Lalu monster tersebut menghempaskan Menco ke tanah. Terlihat MC kita tetap berdiri. Ia berkata, "Aku masih bisa melanjutkannya." Lalu tiba-tiba ada aura aneh membentuk akar yang keluar dari tubuh monster yang dikalahkan Menco sebelumnya. Akar tersebut pun langsung menghujam ke tubuh Menco, menembus tubuh Menco. Menco tak sempat menghindarinya. Kesadarannya mulai hilang. Sembali ia bergumam, "Ibu, ayah, aku sudah mencoba semampuku. Hasilnya tetap seperti ini." Sembari diperlihatkan kehancuran kota naga yang dihujani batu meteor. Kota pun lenyap. Lalu scene dipindahkan ke sebuah ruangan kelas. Terlihat seorang guru yang sedang mengajar di kelas tersebut. Lalu ia berkata, "Hai kalian, perhatikan aku cepat." Lalu diperlihatkan ada anak yang tertidur di bangku belakang. Guru itu melanjutkan penjelasannya. "Hei kalian, kalau kalian tidak memperhatikanku, lalu bagaimana kalian bisa mengetahui bagaimana rupa monster itu sebenarnya?" Teriak siswa yang tidur di belakang tadi. Nah, ini dia MC kita. Ia terlihat linglung. Lalu ada gadis di depannya. "Menco, kau tidur seperti orang bodoh lagi." Menco terkejut. "Ah, teman sekelasku. Aku belum metong." Tatapan Menco beralih ke papan pemberitahuan di kelas. Terlihat ada pemberitahuan. 50 hari sebelum ujian nasional dimulai, dengan wejangan-wejangan pembakar semangat para murid. Sembari bergumam, ia berkata, "Sial, ujian. Bukankah aku sudah mateng? Lalu, kenapa aku kembali ke tahun ketiga sekolahku? Dan juga, aku akan segera mengambil ujian nasionalku. Hal itu lebih buruk dari kematian," ujar Mengso. Lalu, Pak Guru berkata, Cukup tertawanya. Menco, jangan ganggu murid lain dengan tidur di kelas." Sembari terkejut, Menco berteriak, "Guru Ian, bukankah Anda sudah metong?" Tidak, dia masih hidup." Suruh kelas pun membeku. Salah satu siswa memberi jempol. Sembari ia berkata dalam hatinya, seperti yang diduga dari orang terkuat ke-6 di kelas ini, Menco. Selamat atas pemakaman kawan." Terlihat Guru Ian yang menahan emosi dan mengeluarkan aura hitam sembari ia berkata, "Yo Menco, apa kau bisa jelaskan?" Menco pun tersentak, ngeri. "Bangke, sial, salah ngomong aku cek." Dengan sigap dan terpentalnya bangku yang ia duduki, Menco menundukkan kepalanya ingin menjelaskan. "Maaf Guru Ian, aku hanya
Mimpi buruk, Guru Yan. Aku mimpi kalau segerombolan monster ganas sedang menerobos masuk ke kota naga. Rumah dan gedung-gedung dihancurkan. Banyak korban berjatuhan. Saya hanya terkejut, Guru Yan. Dan Guru Yan, Anda adalah seseorang yang saya kagumi dalam mimpi saya. Bagaikan seorang martir, Guru Yan. Apa itu martir? Martir adalah kalian bisa baca sendirilah. Dan mau ngingetin, like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Dengan tatapan tajamnya, Guru Yan bertanya, jadi dalam mimpimu itu kota naga musnah dan aku mati, begitu? Saking kesalnya, tengkorak kepala monster yang ada di tangan Guru Yan retak. Lalu Menco melanjutkan, jangan khawatir, Anda mati tanpa rasa sakit. Kurasa itu adalah mati yang menenangkan, Pak Yan, ucap Menco dengan pedenya. Lalu diperlihatkan panel kejadian tersebut. Tapi sebenarnya Guru Yan mati terobek-robek dalam sekejap. Itu juga terhitung tidak merasakan rasa sakit, benar kan? Ujar Menco dalam hatinya. Diperlihatkan scene Guru Yan yang dilahap monster. Saking kesalnya dan tak tertahankan lagi menahan emosinya, Guru Yan, ia berkata, akhir dari kota naga kau bilang? Menggelikan. Berdiri menghadap tembok. Lihat ke atas, busungkan dadamu, kendorkan perut, dan lekukan pantatmu. Pak Guru Yan, bagaimana aku bisa melakukan patahku kalau aku menghadap tembok? Ucap Mencau. Hanya dengan tatapan tajamnya, Mencau pun terdiam. Lalu Guru Yan bertanya, Menco, jawab Bapak dengan lantang. 50 tahun lalu, saat kota naga terisekai, warga kota menghadapi wabah yang menyiksa mereka. Lalu, seluruh daratan dipenuhi dengan para zombie. Dalam waktu itu, apakah kota naga musnah? Setelah wabah zombie, lalu muncullah wabah kabut dan juga wabah monster. Tidak terhitung jumlahnya. Sudah berapa banyak martir yang sudah mengorbankan diri mereka hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, untuk membersihkan langit dari sergapan para monster, untuk inci demi inci. Katakan pada Bapak, apa kota naga menyerah oleh mereka? Apa kota naga hancur berantakan? Mengco hanya bisa terdiam dengan pernyataan yang dilontarkan Pak Yan. Lalu Mengco berkata, siap Pak, siap. Warga kota tidak menyerah terhadap mereka dan juga tidak hancur berantakan. Lalu Guru Yan melanjutkan pernyataannya. Tepat setelah wabah kabut menghilang, pasukan tempur baja kita langsung turun gunung, seperti layaknya macan. Lalu kita menyebarkan kemenangan untuk bumi dan beradaptasi dengan dunia ini. Bagaimana bisa kota naga dalam keadaan seperti sekarang ini bisa hancur berantakan oleh makhluk dari dunia lain? Kau juga bilang kalau monster itu benar-benar ganas. Biar kukatakan padamu, manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling kejam di dunia ini. Tegas Pak Yan dengan berapi-api. Murid lain pun menimpal. Benar sekali Pak, planet kita lah yang paling brutal. Benar sekali, cepat atau lambat, kita akan menguasai dunia ini dan kembali ke bumi. Lalu siswa berkacamata menimpa. Pak Guru Yan, yang Anda katakan itu memang ada benarnya. Kita harus belajar dengan giat dan berlatih dengan keras untuk menjadi super being, agar bisa berkontribusi untuk membangun kota ini. Bagaimana bisa kita takut dengan musuh yang bahkan musuh tersebut takut dengan macan seperti kita? Bagaimana bisa Mengcau menghayal soal kehancuran kota naga? Tentu saja, pernyataan itu hanya keluar dari mulut seorang pengecut saja. Banyak murid yang berpikiran akan hal yang sama. Kota naga akan selalu menang. Bumi akan selalu menang. Kota naga akan menang. Bumi akan selalu menang, ucap si kacamata sambil berorasi. Kota naga, dengan diikuti para murid-murid. Lalu diperlihatkan ada 4 murid perempuan. Lalu si pirang berkata, Kiai, ketua kelas memang sangat tampan. Rambut krem berkata, Mengco sangat bodoh. Itulah akibatnya kalau tidur terus di kelas. Lalu rambut coklat berkata lagi, jangan salahkan dia. Itu karena kultivasinya saja yang berantakan dan dia sedang terluka parah. Itu terjadi dari peringkat pertama ke peringkat terakhir, pasti membuatnya depresi.
Lalu si rambut hitam berkata, tetapi tetap saja dia tidak bisa mengutuk kota naga agar hancur seperti itu. Lalu Mengco bergumam, sial, apa-apaan mereka ini? Apa mereka mencoba mencari masalah denganku? Apa aku yang punya masalah dengan mereka? Kurasa mereka memang ada masalah padaku, gumam Mengco. Jadi Mengco ini ingatannya masih belum stabil ya guys. Jadi masih ingat-ingat gitu dia. Di kehidupanku sebelumnya, aku gagal dalam ujian masuk karena dia melukaiku dengan cukup fatal. Lagian, saat kota naga melawan ras yang benar-benar memiliki peradaban yang lebih maju, mereka malah kewalahan menghadapinya. Dan orang ini malah lari dari pertempuran saat itu, gumam Mengco. Lalu Mengco melirik dan bergegas menghampiri si ketua kelas. Ada apa dengan tatapan anak itu? Pikir ketua kelas. Sambil memberi hormat dan memberikan salam, Mengco berkata, ketua kelas, yang kau katakan itu ada benarnya. Terima kasih telah mengajariku pelajaran yang berharga. Aku tergerak dan berterima kasih Pak Guruyan yang telah mengoreksi kesalahanku. Mulai saat ini dan seterusnya, aku akan bekerja dengan sangat giat dan juga berlatih agar aku bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk kebangkitan kota naga, agar menjadi lebih kuat di seluruh dunia. Akan kukerahkan seluruh kekuatanku untuk itu. Lalu Guruyan berkata, senang mendengarnya. Belajarlah dari Zouran, nama ketua kelas tersebut. Sembari membentak, Guruyan berkata, sekarang pergilah ke belakang, lalu lakukan sikap hibernasi naga sampai kelas bapak berakhir. Baik pak, ucap Mengco. Si Mengco itu bahkan tidak bisa melakukan sikap 6 agung. Kalau dia tetap melanjutkan melakukan sikap hibernasi naga selama setengah jam, ia mungkin harus merangkak saat pulang sekolah nanti, ucap siswa gemuk itu. Dengan sombongnya, Mengco berkata, sikap hibernasi naga sangat simpel, juga sikap elementari. Kedua hal itu sudah lama tidak kulakukan karena mimpi burukku. Bagaimana ya caranya melakukan sikap itu? Lalu diperlihatkan ada 3 siswa laki-laki. Si rambut coklat berkata, hei Mengco, berhentilah sok keren begitu. Mohon maaf sajalah. Si rambut mangkok melanjutkan, baru kali ini aku melihat aktor yang berakting sangat bagus. Mari kita lihat dia merangkak sepulang sekolah nanti. Lalu si rambut biru berkata, kurasa Guruyan sangat kejam. Tapi sekarang malah kurasa kalau hukumannya terlalu ringan. Si ketua kelas Zouran menambahkan ejekannya, dia sampah di antara kita. Dia layak mendapatkannya. Lalu Mengco mulai bersiap. Syah, set, wush, wush, wush. Dengan lihainya Mengco mempersiapkan sikap hibernasi naganya. Semua murid yang di kelas dan Guruyan tercengang melihat gerakan Mengco yang sangat sempurna dan kokoh. 3 murid laki-laki itu pun berkata, gila, kenapa sikap hibernasi naga Mengco sangat keren? Bahkan itu lebih keren dari ketua kelas. Itu tidak benar kan? Itu hanya ilusi. Dia berpura-pura saja menjadi keren. Dia tidak akan tahan 1 menit saja melakukan sikap itu. Sepertinya setelah Mengco bangun, sikap dan juga kemampuannya untuk berpura-pura keren bertambah. Sambil merendah, Mengco berkata, maafkan aku Guruyan. Setelah sekian lama baru kali ini lagi aku melakukannya. Jadi gerakannya tidaklah terlihat sempurna. Akan segera aku latih lagi saat aku pulang nanti. Jadi maafkan aku kali ini saja Pak Yan. Lalu Guruyan berbalik sambil berkata, kalian ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Lalu diperlihatkan ketua kelas. Mengco sialan, karena kau sudah membuatku malu, maka akan kubuat kau menyesal. Isi pikiran ketua kelas brengsek itu. Lalu sembali terkejut diperlihatkan mata Mengco yang berubah. Apaan ini? Terlihat panel sistem loading. Lalu notifikasi muncul. Tinder berhasil terikat. Intensitas host terkonfirmasi. Fire relayer Mengco. Diperlihatkan kesadaran Mengco dibawa ke keadaan saat kota naga dihujani meteor api. Mengco berkata, api-api ini bukannya sama dengan yang ada dalam mimpi burukku itu. Saat kota naga dihancurkan, api-api aneh ini keluar dari kota naga. Kenapa merasuki ke tubuhku? Lalu kesadaran Mengco pun kembali ke tubuhnya. Notifikasi sistem pun muncul. Selamat, karena Anda telah menjadi seorang fire relayer dalam peradaban ini.
Saya berharap jika Anda bisa melakukan yang terbaik untuk lulus dalam peradaban dari sistem Tinder saat ini. Menghitung jumlah kontribusi hadiah 10.000 poin. Diketahui bahwa saat ini Fire Relayer memiliki cedera lama yang belum sembuh. Tidak memiliki spesialis pada keterampilan dasar apapun. Apakah Anda ingin menyerahkan poin kontribusi Anda kepada saya secara otomatis untuk memulihkan dan meningkatkan ke kondisi prima Anda? Baiklah, lakukan, jawab Meng Chow. Notifikasi lanjutan muncul. Lalu Meng Chow terkejut. Cederaku, bahkan dokter pun tidak bisa mengobatinya. Ini karena aku mengacaukan kultivasiku tahun lalu. Tapi sekarang cedera ini sudah sembuh total. Aku merasakan otot-otot daging dan uratku kembali menyatu. Bagus sekali. Jangan berhenti. Lalu notifikasi sistem muncul. Menggunakan 3.500 poin kredit untuk penukaran skill dasar Reckless Bull di-upgrade ke ranking profesional. Wah, kenanganku tentang kehidupan lampauku telah kembali. Jadi dulunya aku ini sangat kuat, ucap Meng Chow dengan senangnya. Kenapa kau berhenti? Woi, sistem Tinder, ada apa ini? Habiskan saja semuanya. Aku punya banyak kredit poin, kata Meng Chow yang berapi-api. Sistem benjitaknya dengan notifikasi. Sistem berkata, sisa poin Anda hanya 3. Anda tidak bisa menukarkannya untuk apapun lagi. Tolong hasilkan poin kontribusi Anda. Lalu Meng Chow berkata, bukannya aku punya 10.000 poin kontribusi? Benar kan? Lalu bagaimana bisa habis begitu saja? Apa kau bisa mengupgrade Reckless Bull ke ranking master? Aku akan memberikanmu tanda terima pinjaman. Akan kuganti ke depannya, tanya Meng Chow. Lalu sistem menjawab, tidak, terima kasih. Api peradaban harus tetap terbakar tanpa akhir. Semakin kuat peradabannya, semakin kuat juga sang Fire Relayer. Segeralah berkontribusi dalam peradaban ini, agar Anda bisa membuka skill lain dan misi-misinya. Lalu Meng Chow bertanya ke sistem, bagaimana aku bisa mendapatkan poin kontribusi tersebut? Jadi di sini belum dijelaskan cara mendapatkan poin kontribusi tersebut. Lalu bel kelas berbunyi. Pak Yan berkata, kelas berakhir. Trio kampret tadi terkejut karena Meng Chow bisa bertahan hingga selesai. Mereka berkata, Meng Chow benar-benar bisa menahannya. Kalau melakukannya dengan benar, maka itu bagus untuk memperbaiki kultivasimu. Sepertinya Meng Chow, si murid terbaik nomor 1 di kelas, sudah kembali. Terlihat Meng Chow yang mulai kelelahan karena pemulihan tubuhnya sebelumnya. Penglihatan Meng Chow mulai memudar. Pikir Meng Chow berkata, aku sangat lapar. Serasa perutku sudah mau meleleh. Api itu mengkonsumsi energiku untuk memperbaiki tubuhku tadi, dan juga untuk membangkitkan skillku. Apa ini artinya aku harus mensuplai sendiri diriku dengan makanan? Lalu diperlihatkan ada seseorang yang menghampiri Meng Chow. Dia adalah Chu Feixiang, best friend-nya Meng Chow. Lalu ia berkata, Meng Chow, berani sekali kau berlatih sikap naga tanpa sepengetahuanku. Sikap nagamu tadi itu bagus sekali, bro, pikir Meng Chow berkata. Sial, dia si Chu Fengxiao. Sembari merangkulnya, Meng Chow mengajaknya ke kantin. Sembari ia berkata, cepatlah Feixiong, aku lupa membawa uang hari ini. Jadi, traktir aku hari ini ya. Besok akan kuganti 2 kali lebih banyak, ucap Meng Chow. Feixiong menepisnya. Lalu Feixiong menjawab, ayolah, sejak kapan kau jadi baik begitu? Ini pasti ada tipuan, benar kan? Meng Chow berkata, hei, kita kan sudah seperti saudara, bagaimana bisa aku bohong kepadamu? Dengan senangnya, Chow Feixiong membalas, Meng Chow, bagaimana kalau seluruh kelas mendengarnya? Kau tidak malu kan? Lalu diperlihatkan scene di kantin sekolah. Meng Chow yang sedang makan dengan lahapnya seperti orang gila. Terlihat Feixiong yang kesal. Lalu ia berkata, Meng Chow, woi sadarlah. Apa kau ini binatang? Bagaimana kau bisa makan sebanyak itu? Sadarlah, kau sudah menghabiskan 2 minggu uang sakuku dalam sekali tarikan nafas. Apa kau mau kupukul? Sistem aktif. Dengan refleks cepatnya Meng Chow menampar Feixiang sambil berkata, jangan macam-macam kau. Dengan tamparannya saja, Feixiang yang besar terhempas jauh. Feixiang terkejut dengan kekuatan Meng Chow. Ia berkata, apaan ini? Itu hanya ilusi kan? Sial kau Meng Chow. Aku tidak percaya kepadamu. Aku akan kembali ke kelas.
sembari berjalan ke kelas juga. Mengco tak sengaja menendang sebuah botol. Botol tersebut pun bergelinding ke arah tumpukan sampah di dekat petugas kebersihan yang sedang bekerja. Karena merasa ia tidak sopan, Mengco pun mengambil botol itu kembali, lalu meletakkannya ke tempat sampah. Notifikasi sistem pun muncul. Anda sudah menolong sesama. Poin kontribusi Anda bertambah 0,001. Notifikasi selanjutnya mengatakan, Anda melindungi lingkungan, membantu pertumbuhan Kota Naga. Poin kontribusi Anda bertambah 0,001. Mengco terkejut. Poin kontribusi? Apa semudah ini? Lalu scene berikutnya diperlihatkan Mengco menuju ruang kelas. Sesampainya di tangga, si gendut Feixiong berteriak, "Cepat, pelajaran akan segera dimulai." Lalu ada siswi-siswi berlari melewatinya, sembari diperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Lalu Feixiong berkata, "Kenapa kau memandang mereka seperti itu?" Lalu Mengco menjawab, "Kau takkan tahu, aku baru saja menyadarinya sekarang. Kehidupan yang sangat damai ini layak dilindungi sambil mempertaruhkan hidup kita. Aku memuji sikap halumu itu, bro," ucap si gendut. Feixiong bertanya, apa kau membunuh Pak Guru Yan? Dalam mimpimu itu dan Kota Naga hancur. Lalu bagaimana denganku? Apa aku menjadi jenderal yang agung serta bertarung sampai saat-saat terakhirku?" Mengco menjawab, apa maksudmu membunuhnya? Aku hanya melihatnya terbunuh secara sekilas dalam mimpiku. Lalu untukmu? Mengco berpikir sejenak. Apa harus ku bilang kalau dia menjadi beruang yang gemuk yang menjadi petarung di lini depan sampai akhir hayatnya? Ataukah harus ku beritahu kalau peperangan dengan monster semakin meluas? Atau aku harus bilang kalau akhir dari dunia sudah ditetapkan sebelum kita keluar dari desa pemula, bahkan ibu dan ayahku? Lalu Mengco bertanya, Feixiong, apa kau masih ingat bahwa impianku juga bekerja dengan keras dan mendapatkan gelar sarjana dan menjadi super being yang sangat luar biasa, dan kau ingin menjadi jenderal atau letnan, bukan? Bukannya kita baru saja mengatakannya kemarin? Apa kau lupa? Tanya si gendut. Itu bukanlah yang penting. Yang paling penting kita harus memenuhi impian kita, jawab Mengco. Karena kau ingin mendapatkan gelar sarjana, mengapa tidak? Selama 50 hari ke depan, ayo kita kerahkan kemampuan terbaik kita, jawab si gendut. Hahaha, oke. Serentak mereka mengepalkan tinju mereka, sembari berkata, menjadi letnan atau jenderal, meraih gelar S1 dan menjadi super being, ucap mereka sambil berteriak. Pikir Mengco berkata, aku harus menolong Feixiong karena dia mati dengan sangat menyedihkan di kehidupan sebelumnya. Scene berpindah di depan kelas 6. Diperlihatkan siswa-siswa yang masuk ke kelas. Beberapa murid berkata, kelas bahasa sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya dimulai. Aku ingin menghafal puisi Mulan dan puisi Cahaya Bulan di kolam teratai. Makanya aku buru-buru datang secepat mungkin. Guru bahasa masih belum datang ya? Astaga, aku sangat merindukan Guru Huang. Lalu bel pun berbunyi. Pintu kelas bergeser. Akhirnya Guru Huang. Guru Huang. Ternyata yang masuk adalah sang ketua kelas. Lalu ketua kelas berkata, Guru Huang sedang sakit. Semua ikutlah denganku ke ruangan kultivasi untuk belajar sendiri. Astaga, alasan itu lagi. Bawa kembali Guru Huang kemari. Kami ingin Guru Huang mengajar kelas bahasa, ucap murid-murid yang tak terima. Lalu diperlihatkan para siswa di lorong yang diikuti si ketua kelas. Mengco dan si gendut Feixiong sedang mengobrol. Feixiong berkata, ku dengar kalau anak-anak planet bumi rata-rata mempelajari 20 bahasa setiap minggunya. Siswa di depannya menjawab, anak-anak bumi itu beruntung sekali. Kalau saja kita bisa seperti mereka, hari-hari kita pasti sangat menyenangkan. Mengco menjawab, baca saja buku di perpus, tidak usah ke ruang kultivasi. Lalu si ketua kelas memperingati mereka. Hei kalian, kalau berjalan di lorong jangan berisik. Si gendut yang tak terima berkata, kenapa badajingan ini selalu bertingkah seperti itu? Kau tahu Mengco, kenapa dia tidak mau pergi ke kelas roket? Dia malah lebih memilih kelas kita yang biasa-biasa saja dan menjadi ketua kelas. Kenapa emangnya? Lalu si gendut menjelaskan, itu karena dia ingin mendapatkan sumber daya yang hanya bisa diakses oleh ketua kelas saja. Padahal keluarganya itu punya perusahaan besar, tapi badajingan ini masih saja mencuri sumber daya dari orang-orang tidak mampu seperti kita. Itu sangat memalukan. Lalu Mengco menjawab, itu benar sekali.
Kalau saja dia tidak menggunakan koneksi dari pamannya untuk bergabung ke dalam kelas kita, maka Fei Xiong lah yang akan menjadi ketua kelasnya dan mendapatkan sumber daya tersebut. Lalu ketua kelas memperingatkan mereka, kalian di belakang, berhentilah bergosip, jangan memperlambat murid lain. Aku mau menghajar dan memberikan pelajaran bajingan ini, ungkap si gendut Fei Xiong dengan kesalnya. Sabar bre, sabar dulu. Sekarang mari kita ke ruangan kultivasi, jawab Meng Chao. Sial, ucap Fei Xiong. Lalu Xin berpindah ke pusat kultivasi. Diperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat tersebut. Lalu si ketua kelas Zuho memberikan penjelasan. Pelajaran kali ini adalah kalian harus belajar sendiri. Jadi setiap dari kalian harus memilih modul latihan kalian sendiri untuk berkultivasi. Jangan malas-malasan, oke? Pikir Meng Chao berkata. Mulai sekarang, aku harus berlatih dengan giat. Lalu Meng Chao mencoba salah satu mesin tersebut. Iya. Tidak, aku masih lapar. Meng Chao mengeluhkan keadaannya yang sekarang. Luka dalamku bisa disembuhkan, maka kekuatan dalamku harus dipacu oleh kekuatan pembuluh darah. Dan pembuluh darahku membantu memulihkan tubuhku, membangkitkan skillku, tapi tidak menyediakan kekuatan untuk tubuhku. Itu sama saja seperti tank yang tidak memiliki bahan bakar. Jadi aku butuh sekali sumber daya untuk mengisi bahan bakarku. Lalu di sisi lain, ada siswi yang mengunjing Meng Chao. Sayang sekali ya. Padahal Meng Chao dulu itu punya harapan untuk menjadi super being. Lalu ketua kelas Zuhao meneriaki Meng Chao. Hai Meng Chao, kalau kau tidak berkultivasi, maka berhentilah bermain-main. Biarkan murid lain menggunakan mesin tersebut. Masih banyak yang mau menggunakannya. Kau sudah bermalas-malasan terlalu lama Meng Chao. Jadi berikan waktu tubuhmu untuk pulih, ucap Fei Xiong. Ya, tidak apalah, jawab Meng Chao. Sudah setahun kau tidak pernah berlatih. Apa kau sudah lupa pondasi jurus Reckless Bull? Tanya si gendut sambil mengeluarkan jurus tersebut. Meng Chao terkejut melihat gerakan Reckless Bull yang dilakukan Fei Xiong. Meng Chao, apa kau melihatnya? Apa terlihat buruk bagimu? Tanya si gendut. Kau tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu dengan gerakanmu yang seperti itu. Jawab Meng Chao. Aku memperlakukanmu sebagai saudara terbaikku Meng Chao. Kenapa kamu mencoba berlagak kepadaku? Tidak, jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Tapi aku bilang keterampilanmu melepaskan kekuatan tadi itu seperti sampah. Sampah? Bro, aku pikir hari ini kau itu terlalu berlebihan. Aku punya ide, akan kutunjukkan kepadamu. Ayo ikut aku ke toilet, ajak Meng Chao. Lalu pergilah mereka ke toilet. Lalu Meng Chao memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Mau kau apakan aku Meng Chao? Hehehe. Cepat buka bajumu, biar aku meneliti ototmu, ucap Meng Chao. Sembari ketakutan, si gendut bertanya, Meng Chao, apa yang kau rencanakan? Aku akan melawanmu. Jika kau seperti ini, aku tidak menginginkannya. Kalau kau mau melawan, sekarang cepat lakukan, tantang Meng Chao. Lalu Meng Chao berkata, aku melihat ada yang mencurigakan dari kakimu. Aku merasakan seperti ada tenaga yang keluar ketika kamu melakukan kultivasi Reckless Bulls. Apakah kamu merasakan perih dari telapak kaki hingga sampai sini? Tanya Meng Chao. Bagaimana kau bisa tahu? Jawab si gendut. Kau itu tidak akan pernah menguasai tenaga Reckless Bulls secara sempurna. Setengah tenagamu mengelilingi tubuhmu. Kalau terus seperti ini, kau akan terkena osteoporosis. Meng Chao, tolong aku. Baiklah, perlihatkan aku caramu mengeluarkan tenagamu. Mata Meng Chao berubah. Meng Chao, setelah mengikuti arahanmu, tenagaku seperti yang meningkat setidaknya 3%. Kau akan tahu ketika kau mencobanya, jawab Meng Chao. Sistem Tinder muncul bersama dengan notifikasi. Anda selesai memandu rakyat Chao Fei Xiong. Kemampuan dasar kultivasi Reckless Bulls proses pembelajaran 10%. Rakyat biasa sudah menjadi lebih kuat. Seluruh kemampuan bertarung Dragon City meningkat. Selamat, rakyatmu sudah menjadi kuat. Kredit plus 10 poin. Pikir Meng Chao berkata. Jadi aku bisa menggunakan Tinder untuk menukarkan skill. Jika aku memandu dan mengajarkan rakyat Dragon City yang lain, itu terhitung sebagai kontribusi. Jika aku membeli skill esok hari, yang lain akan lebih kuat 100 kali dibandingkan mimpi buruk sebelumnya.
Ketika monster dari dunia lain itu datang, mereka pasti babak belur. Jadi ini cara kerjanya Tinder ini. Rakyat menjadi kuat, begitupun aku. Aku mengerti sekarang. Lalu Tinder memberikan Meng Chow pilihan hadiah. Selamat, Fire Relayer sudah berkontribusi. Tolong pilih hadiah pertama Anda. A. Lalu diperlihatkan mengubah Reckless Bulls dari rank Pro ke rank Master, setara 756 kredit poin. B. Membangkitkan Basic Shooting Skill, setara 3100 kredit poin. C. Membangkitkan Ripple, setara 1500 kredit poin. Meng Chow berkata, Reckless Bull dan Ripple, satu serangan, satu meningkatkan. Aku memilih B, membangkitkan Basic Spear Skill setara 3100 kredit poin. Karena ini gratis, tentu aku memilih yang paling mahal. Aku tidak ingin rugi. Lalu Meng Chow berkata ke si gendut, Feixiong, jangan khawatir, aku akan membuatmu masuk ke sekolah militer. Senyuman itu, senyuman yang menakutkan, pikir Feixiong. Lalu Xin kembali ke ruangan kultivasi. Di depan mesin pengukur kekuatan pukulan, si gendut bertanya, Meng Chow, di mana kau belajar skill aneh itu? Akan kuberitahu nanti. Pukul dan tes batas kekuatanmu dulu, jawab si Meng Chow. Oke? Lalu si gendut mulai serius, bersiap mengumpulkan kekuatannya. Lalu terdengar ketua kelas itu menghentikan mereka. Hei, siapa yang menyuruhmu menggunakan mesin itu? Kalian pergi bersama dan kembali 20 menit. Lalu ingin mencoba kekuatan pukulan. Apakah aku sudah memberimu izin? Dengan jengkelnya, si gendut menjawab, Hei ketua kelas, apa kau pikir kau itu guru? Aku sudah memahami Reckless Bulls lebih lanjut. Bahkan guru saja tidak menghentikanku. Kenapa malah kau yang bertingkah sekarang? Ketua kelas pun berkata, Cih, dari pandanganku, postur tubuhmu itu ceroboh. Masih jauh berbeda dari Reckless Bulls yang benar. Tentunya kau tidak akan bisa memukul dengan kuat. Memahami apanya itu? Kalau kau benar ingin memakai mesin itu, mundur dan pelajari Reckless Bulls terlebih dahulu. Mendengar perkataan ketua kelas tersebut, si gendut tak terima dan ingin menghajarnya. Lalu Meng Chow menahan si gendut. Lalu ia berkata ke ketua kelas, jika itu masalahnya, kenapa ketua kelas tidak menunjukkan Reckless Bulls yang benar? Biarkan semua belajar darimu. Bagaimana? Tanya Meng Chow. Oke, akan kutunjukkan bentuk asli dari Reckless Bulls itu. Lalu si ketua kelas langsung menuju mesin tersebut. Terlihat mesin tersebut mundur setelah terkena pukulannya. Lalu mesin itu mulai menghitung. Hasil dari pukulan tersebut adalah 225 kg. Dengan sok kerennya, si ketua kelas bertanya, apa kalian berdua melihatnya dengan jelas? Para siswi yang melihatnya, mereka kagum akan kekuatan si ketua kelas. Lalu Meng Chow berkata, Feixiong, akan kuserahkan kepadamu, tunjukkan pada mereka. Terlihat ketua kelas mencoba menghalangi si gendut. Sembari ia berkata, pergilah sana dan berlatih dengan yang lain sebelum pelajaran selesai. Dengan aura beruangnya, lalu si gendut mencengkram lengan si ketua kelas. Sejak kapan dia sekuat ini? Pikir ketua kelas. Ketua kelas tersebut pun terhempas. Lalu si gendut mempersiapkan tinjunya bercampur dengan amarah. Hembusan angin dari kekuatan si gendut menerpa kemana-mana. Lalu mesin pengukur itu pun terangkat dan bergeser ke belakang. Lalu mesin itu mulai menghitung. Salah satu siswa berkata, wah, lihat nilai itu. Nilainya melampaui rekor di kelas. Lalu diperlihatkan si gendut yang kebingungan. Feixiong, kau tega sekali memendam skill yang sangat kuat itu. Itu adalah Super Reckless Bull tanpa bilang kepadaku. Bahkan kamu melampaui ketua kelas, ucap Meng Chow dengan lantangnya. Para siswa pun terkejut. Super Reckless Bulls? Lalu Meng Chow menambahkan provokasinya. Bahkan guru yang mengajari Super Reckless Bulls tidak akan bisa dibayar dengan uang. Menambah beberapa kilo berarti poin ditambah di ujian. Sembari berakting, Meng Chow berkata, Abang Xiong, maukah kamu mengajarkanku Super Reckless Bull itu? Please. Si gendut yang masih bingung, lalu pikirnya berkata, bukannya kau yang mengajariku di toilet tadi? Lanjut dengan orasinya, Meng Chow berkata,
Jangan bicara dulu. Aku tahu ketika ujian waktumu itu sangat berharga. Bagaimana kalau aku pakai cultivation research untuk biaya pembelajaran darimu? Kamu tidak akan rugi kok, ucap ilmu marketing Meng Chao. Lalu pikir si gendut pun berkata, aku mengerti sekarang. Meng Chao ingin membuat ini menjadi sebuah bisnis. Lanjut dengan aktingnya, Meng Chao berkata, Abang Siong, tolonglah aku. Lalu murid-murid lain pun ikut meminta diajarkan. Abang Siong, tolong kami juga, tolong selamatkan kami. Dengan mode kerennya, marketingnya berlanjut. Ia berkata, mengajari satu orang juga disebut mengajari dua orang. Jadi tidak ada bedanya. Kenapa tidak kamu buat tim pembelajaran massal, Super Reckless Bulls? Semua akan memberikanmu cultivation research. Bukankah ini juga memperluas influence-mu? Lalu murid-murid semakin menginginkan tim pelajaran Super Reckless Bulls itu. Di sisi lain diperlihatkan si ketua kelas yang kesal karena diabaikan. Lalu notifikasi sistem muncul. Saranmu membuat kelas lebih menyatu. Teman-teman sekelas sangat ingin belajar. Yang mengarahkan kepada peringkat yang lebih baik untuk mereka. Nantinya, mereka akan memberikan kontribusi untuk masyarakat. Kredit point bertambah 11. Meng Chao yang melihat notifikasi tersebut tersenyum. Lalu ia melanjutkan aktingnya. Pai Xiong sangat murah hati. Pribadi yang tidak egois dan kuat. Kenapa dulu para guru tidak memilihnya sebagai ketua kelas? Lalu murid-murid mulai menatap ke ketua kelas. Badajingan si Meng Chao, ucap si ketua kelas yang kesal. Lalu Meng Chao menghampiri si ketua kelas sembari berkata dan mencoba membantunya untuk berdiri. Ketua kelas, jangan dimasukkan ke hati ucapanku tadi. Itu hanya kata-kata random yang keluar dari mulutku saja. Tapi, pikir Meng Chao berkata lain. Aku akan membuatmu jengkel sampai komodar bajingan. Ketua kelas membalas ucapan Meng Chao sebelumnya. Tak apa, ketua kelas juga harus memberikan kontribusi untuk orang lain. Sama seperti Meng Chao, pikirnya pun berkata lain. Ia merencanakan agar Meng Chao tidak bisa mendaftar ke universitas manapun. Sore pun tiba. Diperlihatkan Meng Chao yang sedang bertemu dengan si gendut untuk membagikan hasil bisnis mereka. Lalu si gendut berkata, Meng Chao, ambil ini. Kau gagal tahun lalu. Kau lebih membutuhkan ini daripada aku. Meng Chao menjawab, kita akan bagi ini 3/7 dan kau tidak boleh menolaknya. Si gendut bertanya, beritahu aku, di mana kamu mendapatkan kemampuan itu? Lalu Meng Chao mengarang cerita dari situs pribadi forum gelap, Life Forces Shine. Tapi Super Reckless Bull ini, aku sudah menelitinya, jadi tidak akan ada masalah. Kalau kau takut misalkan ada risiko, kamu bilang saja kepada murid-murid, teknik ini versi tesnya, kemungkinan masih ada bug, mereka bisa menolaknya untuk bergabung. Kau tidak boleh memaksa mereka untuk belajar jika mereka tidak mau, oke? Oke Meng Chao, kalau begitu akan kusampaikan ke mereka seperti itu. Aku akan pergi dulu. Kau harus pulang lebih awal. Sampai jumpa. Meng Chao bersiap pulang. Lalu pandangannya beralih ke pemandangan kota naga. Dragon City. Lalu diperlihatkan Meng Chao yang sedang menatap pemandangan kota naga. Lalu ia berkata, ya. Terakhir kali, aku tidak suka kabut ini karena menyegel Dragon City dan menghentikan manusia dari bumi untuk berkeliling membunuh para monster. Yang bisa dilakukan hanya bertahan. Aku juga tidak suka kota ini. Bangunannya terlalu padat. Jalanannya juga sempit. Banyak kultivator yang stres. Aku sama dengan anak-anak muda yang lainnya. Diam-diam membaca buku tentang bumi dan menonton film-film tentang bumi. Murid-murid sekolah setiap harinya mempelajari hanya 2 pelajaran fisik. Tetapi mereka dapat orang-orang dewasa harus kerja 8 jam sehari. Bisa menghasilkan banyak uang. Perlu bekerja 8 hidup jam di rumah yang hari. Besar, kita masih bisa mewah. Menghasilkan banyak uang. Tinggal di rumah besar, makan makanan mewah. Tapi kita tidak bisa kembali ke bumi. Dan mimpi buruk itu neraka yang berjalan, yang sebentar lagi akan datang. Di depanku ini adalah satu-satunya rumah kita, ucap Meng Chao dengan meneteskan air matanya. Meng Chao dikejutkan dengan notifikasi Tinder. Seperti yang diduga, bahkan jika orang-orang menyebarkan ini, aku akan tetap mendapatkan kredit point.
Lalu notifikasi sistem mengatakan, Reckless Bull sudah diajarkan ke masyarakat. Seluruh Dragon City kekuatannya meningkat. Lalu notifikasi penambahan kredit poin bermunculan. Senang bisa melakukan ini, ucap Menco. Lalu tiba-tiba alarm kota berbunyi. Peringatan, peringatan. Semua tolong dicatat. Berita dari Departemen Cuaca Kota. Malam ini akan ada kabut. Monster-monster akan masuk ke area perkotaan. Area yang diprediksi akan bermunculan para monster adalah di area pabrik utara. Komite Kelangsungan Hidup meminta organisasi Dragon Steel untuk masuk ke mode bertarung rank 1 dan area sisanya untuk masuk ke mode bertarung rank 3. Semua tolong ikuti peraturan, tetap waspada dan bersiap bertahan hidup dari serangan. Ingat, kita adalah tentara ekspedisi bumi. Bumi dan kita akan selalu bersama. Kita akan menang. Menco bergumam, akan ada monster malam ini. Lalu panel berpindah. Di depan gerbang sekolah, terlihat Menco yang ketinggalan bis. Ia mencoba mengejarnya. Diperlihatkan seperti hiruk-pikuk keadaan kota besar. Orang-orang yang berdesakan dan ada orang kaya dengan keadaan yang sebaliknya. Panel berikutnya diperlihatkan bus pun berhenti di halte Hulin area. Menco pun turun. Ia berkata, akhirnya aku sampai di rumah. Lalu kita diperlihatkan keadaan pasar. Seperti pasar pada umumnya, ada pembeli, penjual, orang mengobrol, menawarkan jualannya. Yang membedakannya adalah yang mereka jual. Dan di atas setiap bangunannya terdapat mesin tembak baja pertahanan lengkap. Pikir Menco berkata. Ketika aku kembali ke pasar ini, semua terlihat seperti hayalan dan kenangan indah. Suara ini yang membuatku selalu kuat. Lalu terdengar suara panggilan. Kakak. Lalu Menco menoleh. Ini dia, adik Menco, bernama Jia Chow. Lalu adiknya berkata, Kakak cepat sini, tolong aku, berat sekali nih. Jiao Chow. Lalu ingatan mimpi buruk itu muncul, di mana diperlihatkan adik Menco yang berubah menjadi penyihir kegelapan dan selalu menindas Menco di kala itu. Lalu Menco tersentak karena adiknya memanggilnya. Kakak, kenapa kau bertingkah seperti seekor tikus yang melihat kucing? Lalu Menco bertanya ke adiknya. Jiao Chow, katakan padaku, jika kamu mendapatkan kekuatan, akankah kamu menginjak-injakku? Lalu adiknya menjawab, ya ampun kak, ada apa dengan pikiranmu ini? Tidak mungkinlah aku melakukan hal sekejam itu. Tapi dalam hati adiknya berkata lain. Hahaha, tebakanmu tepat sekali. Kalau aku mendapatkan kekuatan, hal jahat pertama yang akan kulakukan adalah menginjakmu. Aku akan injak sekencang-kencang mungkin. Hahaha. Pikir Menco pun berkata, tidak, mimpi buruk soal Jia Chow jadi penyihir kegelapan pasti ada alasannya. Tapi apa alasannya ya? Jia Chow, aku tanya sekali lagi, apakah kamu marah atau kesal terhadapku? Dengan imutnya, adiknya menjawab, bagaimana aku bisa kesal terhadap kakakku? Tapi dalam hatinya, tentu saja aku kesal. Kamu kakak yang paling menjengkelkan. Puk puk puk. Menco menepuk kepala adiknya. Kakak, apa aku memprovokasimu? Jangan bully aku lagi. Menco bertanya, adakah alasan untuk kakak membuli adik perempuannya? Lalu pikir Menco berkata, siapa yang menyuruhmu menjadi penyihir jahat? Kekejaman dan keteganya kau menginjakku. Sekarang, selagi aku bisa mengalahkanmu, harus aku bully dulu. Semenjak aku kembali dari mimpi buruk itu, tidak akan aku biarkan kau menjadi penyihir jahat yang seram itu. Akan kubuat kau jadi putri kecil yang bahagia dan disukai semua orang di dunia ini. Lalu, di sepanjang jalan menuju rumahnya,
Menco membuli adiknya. Lalu mereka sampai di depan pintu nomor 704. Pintu pun terbuka. Adik Menco pun berkata ke ibunya, "Ibu, kakak membuliku di jalan pulang. Cepat marahi dia." Lalu Menco berkata, "Ibu, aku pulang." Lalu diperlihatkan ibu Menco yang tidak baik-baik saja. "Jiao Chow, kamu cuma bisa komplain tentang kakakmu. Ibu sudah buatkan spring roll. Masih hangat. Sini Menco, makanlah ini nak," ucap ibunya sambil memakan spring roll yang dibuat ibunya. Menco pun menangis seperti rindu yang selama ini ia tahan itu pecah seketika. Lalu ibunya berkata, "Ada apa dengan anak ini? Ini kan cuma spring roll. Kenapa sampai menangis seperti itu?" Lalu adiknya berkata, "Kan aku sudah bilang, Bu, otak kakak itu udah sengklek." Lalu diperlihatkan ayah Menco yang pulang kerja. Lalu ia berkata, "Sangat tidak sopan, suaramu itu terdengar sampai keluar. Jiao Chow, nyalakan televisinya. Ada pertempuran langsung tidak?" "Oke, bip." Berita terkini. Pada malam hari ini, pukul 20.50, tim robot tempur kepiting militer akan menyelesaikan pertempuran di kota utara. Kepiting logam besar ini adalah mesin tempur paling canggih di kota naga kita. Monster dunia lain akan kalah dengan mesin logam kita. Bip. Ini adalah guru biologi Universitas Kota Naga. Mari kita dengarkan pidatonya. "Oke. Saya hanya mengatakan beberapa hal. Baru-baru ini, kabut turun 3 kali. Bip. Mengubah siaran. Yihau dari Kota Naga. Itu Yihau dari Kota Naga kita." Lalu ibunya berkata, "Kurasa dia sudah jadi gadis besar sekarang. Haha." Jia Chow tergila-gila dengan seniman bela diri Luo. Tetapi isi kepala Jia berbeda. Pikirnya berkata, "Sekurang-kurangnya rumah 200 meter persegi dengan satu kamar. Aku ingin tinggal di sana." Tiba-tiba listrik pun mati. Lalu Menco berkata, "Semua, hati-hati, monster mulai menyerang." Tianfu Yuan Smile Area mengaktifkan mode solidarity. Semua energi akan berpusat di fungsi pertahanan. Masuk ke mode solidarity. Complete. Peringatan, peringatan. Peringatan invasi. Peringatan invasi. Invasi monster jenis serangga. Invasi monster jenis serangga.